Nah, eh, kita akan bikin tagline yang namanya investasi jangan baperan, karena beberapa pertanyaan ke saya itu kelihatan sekali bahwa latar belakangnya baper ya, baper apakah cemas ya, apakah greedy, rakus dan lain-lain gitu. Jadi perkenankan saya dulu akan menyampaikan beberapa ide ya. Namun yang jelas bahwa pandemi ini begitu menegaskan pentingnya kita memiliki cadangan, dan cadangan sengaja saya huruf merah di sana ya, cadangan kekayaan yang dicapai melalui berinvestasi. Dan saya cukup lama nih ya, karena yang namanya kecakapan ini juga harus dilatih terus-menerus, termasuk tidak baperan menghadapi gejolak aset. Tahun ini tahun di mana saya mendapatkan keleluasaan, bukan jumawa ya. Saya sedang membangun rumah nih ya. Di sini bisa kelihatan rumah saya ya. Kemudian juga bisa tetap mengirim anak bungsu ini yang namanya Yusuf, yang melandasi komunitas Nabi Yusuf ya. Dia kuliah ke Belanda ya, beda dengan kedua kakaknya yang di Jerman gitu, dan alhamdulillah mereka bertemu di sana di Belanda ya. Saya sendiri jadi tinggal dengan berdua dengan istri, ini kita di B Residen di nggak jauh dari Prasetya Mulia ya. Di situ kami ini pekan lalu ya, bahkan lagi menunggu ini pengiriman mobil. Sebetulnya ini mau test drive dulu ya. Jadi saya juga selain bangun rumah, ngirim sekolah anak ya, pembiayai, kemudian juga pengennya punya mobil idaman. Cukup lama nih saya menahan gitu, baru sekarang gitu ya. Jadi ini ingin kita sharing ya. Saya tidak bermaksud pamer dan lain-lain, tapi bahwa semakin terasa kita membutuhkan suatu cara untuk makmur ya melalui investasi. Dan yang saya lakukan adalah, saran saya adalah, apalagi nanti di komunitas ya, kita selalu berusaha menguji dengan seksama asumsi ya, persepsi horor gitu di pasar modal ya, rumor gitu ya. Dan yang penting jangan sampai mudah terjerat investasi bodong gitu. Nah, semuanya nggak baperan, termasuk juga investasi di dalam negeri ya. Saya sampaikan ini ya, bahwa prospek investasi di Indonesia ini dibatasi oleh kapasitas negara, satu menangani pandemi, dan ternyata di pasar modal kita juga kita ini kurang sekali ya emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang katakanlah go public ya, yang berada di sektor pemenang, biasanya new economy ini ya. Kita kebanyakan bank. Jadi ini pun jangan baperan gitu. Jadi nah teman-teman dari awal nih jangan baperan ya, jangan baperan memulai investasi. Wah, duit saya sedikit, enggak, justru duit sedikit untuk bisa banyak gitu. Ya, jangan baperan menghadapi gejolak market, ada caranya nanti ya. Jangan baperan kalaupun ditawarin oleh pemuka agama, ustadz dan lain-lain misalnya untuk suatu penawaran investasi, kita juga berhak nanya gitu ya. Dan jangan baperan nih, kita juga perlu invest ke luar negeri gitu. Dan jangan baperan juga ini kalau saya sarankan bahwa kita harus mengkaji dan menguji saran Nabi Yusuf ya. Tolong di unmute yang baru masuk ya, gitu ya. Jangan baperan nih ya. Anda boleh saja katakanlah non Muslim misalnya ya, tapi kalau masih Abraham religion ya, Nasrani misalnya, ada juga kisah Nabi Yusuf di Perjanjian Lama, itu juga menarik ya. Kita kaji dan uji gitu, jangan baperan gitu. Nah, seringkali juga, Pak, waduh saya kapan masuknya ya? Saya bilang jangan baperan. Yang penting itu nanti kita bisa lihat. Sebetulnya paling penting itu bukan kapan keluar, kapan masuk ya, tapi kapan keluar gitu. Jadi kapan memetik hasil investasi ya. Dan jangan baperan juga, sebenarnya bukan di pasar modal investasi terbaik gitu ya. Investasi terbaik itu di talenta, di diri kita sendiri gitu ya. Oke, nanti ya kalau ada sesi pertanyaan, quote-nya adalah investasi jangan baperan gitu ya. Dan ini sekali lagi untuk pemula gitu. Nah, ini di komunitas kita ya sangat ditekankan sekali seksama kaji fakta, ungkap realita, cegah bencana. Saya skip dulu karena waktu kita terbatas, nanti kita bisa balik kemari ya. Ini juga beberapa pertanyaan ya, silakan dilihat dulu. Ini akan kita bahas. Mudah-mudahan salah satunya adalah pertanyaan teman-teman sekalian, gitu ya. Ini harus kita uji gitu.
Oke, kita mau mulai, startnya itu adalah ini, startnya. Jangan baperan, kita harus mempertanyakan budaya menabung ini benar atau enggak gitu ya. Oh ya, yang membedakan saya mungkin dengan sejumlah narasumber yang Anda lihat ya di sosial media dan lain-lain, saya selalu menggunakan data ya. Dan saya akan pelan-pelan ya karena banyak orang nggak gampang memahami data. Nah, mengapa saya sampaikan grafik ini dulu startnya dan mempertanyakan budaya menabung? Masyarakat kita itu sangat dicekokin menabung itu benar gitu. Wah, Pak Budi anti bank atau apa, nanti kita bisa bicarakan ya. Masyarakat kita itu diajarkan bersinggungan dengan dua bank itu hanya dengan dua cara. Satu, kita menabung. Kita dapat misalnya di sana coba suku bunga terakhir buat 1 tahun itu 3,8 ya, 3,8. Oh, tolong sekali lagi rule-nya yang bagi yang masuk ya, hindari Anda menyalakan mic ya, gitu. Apalagi? Atau kita minjem uang, ambil kredit. Nah, kalau di sana ini dari data Bank Indonesia ya oleh Bloomberg ini kalau minjem itu 11,8 ya. Termasuk saya juga sekarang lagi memikirkan atau beli mobil cash atau pakai pinjaman ya, dan udah kita putuskan pinjaman setelah tahu cost of credit. Coba lihat seperti ini, pelan-pelan ya. Nah, Anda akan lihat bahwa selisih antara bunga kredit dan bunga tabungan itu sebenarnya keuntungan perbankan. Gitu. Ya. Nah, di sini coba kita perhatikan, kita evaluasi diri kita. Sebetulnya kita ini memiliki kemerdekaan sepenuhnya mengelola dana, ya. Gitu. Dan setiap penempatan harus kita kaji manfaat dan risikonya. Kalau dulu menabung itu menguntungkan benar, apalagi dulu ya pas krisis, pas ekonomi Indonesia sekarat, suku bunga deposito 65% itu menguntungkan gitu. Tapi sekarang ya suku bunga sangat rendah dan sebetulnya kita memiliki pilihan. Apa itu pilihan? Misalnya di surat berharga negara. Saya happy sekarang nih bos surat hutang negara berharga negara nih masuk sini. Selamat malam Kang Denny. Saya juga bikin buka bajunya ya. Apa surat utang government bond no time to default gitu ya. Gitu. Nah, kita punya pilihan. Tapi saya ingin menunjukkan suatu hal lagi teman-teman dari peraga ini turunannya. Karena ternyata selisih antara bunga kredit dan menabung ini demikian besar, ya berarti sumber keuntungan bank. Coba kita lihat nih, kalau kita menggunakan cara ketiga berhubungan dengan bank, bukan naruh uang deposan, bukan ngambil kredit, tapi jadi investornya, ya jadi investornya. Nih lihat coba mengapa tidak jadi investor bank. Nah ini saham bank. Saham, ada bank, ada saham juga, Telkom dan lain-lain. Ya, saya akan jelaskan nanti saham apa. Tapi kalau yang namanya berinvestasi di saham itu akan dapat peluang satu kenaikan harga, ini price change ya. Kemudian dividen. Nah, sisanya itu total ya. Jumlah keduanya total. Jadi bisa dilihat nih 213 bulan ini Pak Charles raise hand, sebentar saya akan ini ya. Gitu. 213 bulan, silakan bagi 12, tahu saya 17 tahun ya. Jadi kalau beli BCA itu dapat total keuntungannya 6.246%. Kalau dicari per tahunnya 26,31%. Anda naruh di bank tersebut dapat deposito berapa misalnya? Ya nggak usah baperan juga kalau di sini ada orang BCA ya. Mandiri misalnya ya, tuh BMRI itu Mandiri ya, BBRI itu Bank Rakyat ya, Telkom gitu. Coba lihat jadi total returnnya, silakan nanti dikurangi ini. Anda kurangkan ya. Total return dibagi price change ya. Saya akan nanti ada ininya lah, ada perumpamaannya. Ini berarti selisihnya adalah dividen ya. Anda akan lihat kayaknya dividen yang diberikan bank itu teman-teman sekalian ya lebih gede ketimbang total return Telkom, Unilever, Astra gitu. Oke, yuk mari kita lihat. Nih, ya. Jadi cara ketiga kita ternyata lebih menguntungkan, ya. Gitu. Nah, Anda bisa memperlakukan banyak hal dengan berbagai perusahaan ya.
gitu. Tapi coba ya menurut saya ini ya silakan tidak baperan lah bagi yang bank yang mendengar ya. Ya kita evaluasi. Ya, yang menariknya adalah teman-teman lihat di sini bahwa krisis pandemi ini ternyata beda dengan krisis-krisis sebelumnya seperti tahun 2008 yang suku bunga deposito naik, sekarang suku bunga rendah gitu dan akan terus rendah. Ini ada pertanyaan tadi juga saya ngisi di IPOT ya, saya ngisi tadi investasi syariah ya kenapa kok suku bunga rendah ya karena likuiditas global banyak. Nanti akan saya cerita makro. Saya membutuhkan satu slide lagi, teman-teman, ya. Mengapa tidak menjadi investor? Setelah itu kita buka tanya jawab, sekalian juga saya bisa minum gitu ya. Ini boleh dibilang 213 bulan. Teman-teman coba lihat ya. Coba lihat nih, 213 bulan gitu. Ini dari tahun 2003. Ya, jadi ini rata-rata per tahun. Coba per tahun investor BCA itu dapatnya ya tadi ya gitu ya 26,31% ya. Ini ada caranya lah boleh dibilang buat ngitungnya gitu ya. Kemudian tuh ada BRI dan lain-lain gitu. Nah, yuk mari kita lihat nih sekarang karena kita akan bedah 200 berapa tadi 13, sebentar saya bagi dulu pakai kalkulator aja nih ya. Yuk sebentar 213 dibagi 12 ya hampir 18 tahun. Ya, jadi hampir 18 tahun gitu ya. Oh, kita bagi. Nah, kita bagi, saya sampaikan siklus makroekonomi mempengaruhi kinerja investasi. Kita bagi ini dari 2003 sampai komoditi booming ada dulu ya. Saya juga di Palembang ada kebun nanam karet, nanam gaharu gitu ya. Coba lihat ini pada periode sekitar 105 bulan ini berakhir di 8 akhir Agustus lah boleh dibilang. Yuk kita lihat teman-teman. Ini kalau mau bikin gampangnya lihat di sini aja. Anda akan lihat, loh yang paling gede total return-nya ternyata 41,52% ini Astra. ASI ini kodenya Astra gitu ya. Ini luar biasa nih. Iya, dulu waktu komoditi booming, harga karet, batu bara, CPO naik ya, terutama di daerah luar Jawa itu booming ya. Kalau saya di Palembang tuh merasa sekali banyak organ tunggalnya di sana ya, gitu. Walaupun kita lihat juga yang namanya BCA tetap tinggi ya. Mungkin Telkom nih yang kayaknya ya masih bagus juga ya dibandingkan deposito 18% ya teman-teman, boleh dilihat di sini nanti ya gitu ya. Nah, Telkom kenapa saat itu terlalu banyak perusahaan telco ya di bursa kita ya, ada Sampurna, ada Smart, ada Friend ya, setelah itu mereka bahasanya terkonsolidasi lah istilahnya ya. Nah, tapi saya ingin tunjukkan ya periode lain ya, ini sampai dengan Agustus 2001 dan mulai komoditi booming berakhir. Coba lihat teman-teman. Sama nih isinya, tapi lihat wah BCA tetap paling unggul ya. Gitu, tapi coba lihat Unilever dan Astra gitu. Ini ada yang menarik nih. Unilever itu dan Astra harganya turun di atas 20% lah ini ya, Unilever 25%. Total return-nya Astra lebih kecil minusnya ini karena ada dividen ya. Demikian juga Astra nih karena ada dividen ya. Gitu. Jadi dari price gain-nya sendiri mereka price loss gitu ya. Ya gitu. Nah, tapi Anda coba lihat nih, kelihatan yang bagus itu ya seperti Telkom 11,51, bahkan BRI juga masih relatif bagus ya. Mandiri kelihatannya turun ya. Ini nanti kita tanyakan ya. Ini ada siklusnya. Itu sebabnya teman-teman di sini ada pertanyaan nih. Sektor apa yang lebih menjanjikan cuan pasca pandemi gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan di sesi-sesi selanjutnya ya. Demikian saya ingin menunjukkan saja teman-teman hari ini ya, materinya masih banyak teman-teman, kan udah saya kasih materinya untuk dipelajari lebih dulu ya, sebagai sangat apa ya, pengantar yang bagi investor yang sangat pemula ya, yang boleh dibilang biasanya dicekokin menabung itu benar gitu ya.
gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ya. Mengapa saya bilang kondisi seperti ini ya? Sekarang itu teman-teman bank itu relatif kurang dapat menyalurkan kredit sehingga bank itu malah investasinya di SBN, surat berharga negara. Uang kita, ya uang teman-teman, uang saya sih nggak ada di bank gitu ya. Maksudnya itu ternyata ditaruhkan di SBN. Ya kenapa kita sendiri yang nggak naruh di SBN, jauh lebih untung ya. Ya jadi risiko SBN itu kan lebih rendah dan imbal hasilnya juga lebih tinggi gitu. Saya lihat tadi ada Pak Charles, kalau materinya kan sudah dibagi nih, ya. Jadi Hikmah Pratiwi ini Anda coba lihat bahwa materinya sudah saya bagi ya, gitu. Jadi lebih dulu nih dan banyak materi yang lain gitu, ya. Jadi ada pertanyaan silakan buka mic-nya sebelum saya melanjutkan. Kira-kira startnya itu adalah mempertanyakan budaya menabung gitu. Anda bisa punya lebih banyak pilihan, apakah bisa reksadana pasar uang yang lebih liquid dan dapat juga setara bunga tabungan gitu. Kemudian juga bisa di surat berharga negara. Ya, ada banyak pertanyaan teknis. Saya karena kelas ini adalah yang buat boleh dibilang sangat pemula ya, saya mengajak boleh dibilang mengkritisi realita dari suatu budaya. Oke, kalau di sini tertulis well formula R lebih gede dari G lebih gede dari D, ini apa sebetulnya ya? R itu return bagi investor lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, lebih tinggi dari deposito. Jadi kalau kita belajar investasi, ya insya Allah kita akan lebih kaya dari kebanyakan orang ya. Ya deposito sekarang boleh dibilang ya paling rendah ya. Bukan berarti saya anti bank, deposito itu tidak kurang tepat lah untuk teman-teman yang masih muda, karena deposito apalagi nanti dikaitkan dengan investasi terinspirasi saran Nabi Yusuf itu hanya tujuan liquidity ya, bukan tujuan growth gitu. Saya membuka pertanyaan, silakan teman-teman sekira ada pertanyaan. Semoga intronya dulu ya, intronya dulu di sini menunjukkan bahwa sebetulnya ya harus ditinjau ulang tuh ya. Kita menabung itu sekarang malah ada alternatifnya gitu. Mudah-mudahan teman-teman mengatakan wah ini terlalu dangkal ya gitu. Ya kita bisa lanjut ke pembahasan lebih lanjut, berarti udah pada canggih-canggih ya teman-teman. Saya akan bisa masuk ke materi selanjutnya. Apa ada pertanyaan? Silakan buka mic Pak Charles tadi. Pak Charles apa tertekan saja atau gimana? Ya, saya lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Ayo dibiasakan juga untuk bertanya. Kalau nggak saya akan lanjut nih. Ya, saya akan lanjut teman-teman di ya. Nah, oke. Yang kebayang di banyak orang yang namanya saham itu turun naik ya. Tapi kayaknya nggak fair nih, Pak. Saya pemula sekali, saham itu apa? Ya saham syariah nanti akan saya jelaskan ya. Basic dulu lah ya. Jadi kalau ditanya saham itu ini karena basic banget, saham itu seperti sapi gitu. Itu aja, itu ada foto istri saya tuh ya. Jadi di salah satu ya inilah yang namanya ranch ya, sepupunya gitu ya, bahwa saham seperti sapi ya, reksadana itu seperti peternakan di mana di dalamnya ada berbagai jenis hewan. Ada OJK sebagai pengawas dari fund manager itu seperti pengembala ya. Gitu. Kemudian juga kita lihat nih di dunia modern seperti apa ya. Nah, apa yang kita peroleh dari sapi ya? Sapi itu kita bisa peroleh anaknya, susu, bulu, kotoran untuk pupuk ya. Jangan kulitnya ya, kalau kita di kulitnya itu udah membunuhnya lah boleh dibilang ya. Gitu. Kemudian yang lain adalah kalau sapi itu dirawat dengan baik, harga jualnya lebih tinggi ya. Gitu. Tapi kalau kita punya sapi banyak, kita harus mencari membawa sapi itu ke lokasi pasarnya. Nah, saham juga gitu. Anak, susu, bulu, kotoran ini disebut dividen, ya.
Kemudian juga kita bisa dapat capital gain, maksudnya harga jualnya lebih tinggi dari harga beli gitu. Dan menariknya kita nggak usah bawa sapi kemana-mana karena udah diciptakan pasar sekunder. Nah, kalau ada pasar sekunder berarti ada pasar primer. Apa bedanya akan saya jelaskan ya. Nah, di sapi ini tentunya ada dua pihak lain, itu pengembala dan pemilik ya. Nah, pemilik adalah investor. Ya dulu di misalnya kita menggunakan contohnya Nabi Muhammad ya, bahkan Yesus juga itu adalah pengembala ya. Gitu. Kemudian pemiliknya bisa saja ada di kota Mekah, sementara yang digembalakan sapinya di luar daerah lah katakanlah ya. Gitu. Nah, sapinya sekarang itu perusahaan publik, Telkom, Unilever, BCA, BRI. Gitu, ya. Nanti juga selain ini juga ada namanya surat utang negara, misalnya surat berharga negara ya, nanti ada imbal hasilnya apakah dari kupon ya, kemudian dari capital gain atau capital loss, harga jual yang lebih tinggi. Nah, tadi ada pertanyaan di sini misalnya yang namanya apa ini? Misalnya main saham tidak mendukung sektor real. Ini juga menggunakan kata main. Saya nggak pernah main-main. Tidak menggunakan sektor mendukung sektor real juga jelas keliru kalau kita melihat kenyataan seperti ini. Saya coba tunjukkan. Nah, ada pasar perdana. Pasar perdana itu bagaimana investor ketemu emiten. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Saya sempat 7 tahun di Bahana Securities. Awal karir saya 7 tahun di perusahaan sekuritas ya. Gitu. Jadi investor menyerahkan uangnya dan nanti ada proses istilahnya underwriting-nya namanya ya. Gitu. Kemudian emiten dapat uangnya, emiten menyerahkan surat katakanlah ya boleh dibilang tanda kepemilikan kepada investor ya. Nah, ini membantu sektor real. Jadi yang namanya di pasar modal itu ada intermediasi keuangan. Jadi yang namanya investor itu menyerahkan dananya dan dia mendapatkan yang namanya investor adalah saham, surat bukti kepemilikan atas surat berharga ya, atas perusahaan lah boleh dibilang di sana ya. Nah, tapi ada pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa? Pasar di mana surat berharga itu diperjualbelikan gitu demi liquidity ya, demi bisa gampang dicairkan. Ingat kalau kita punya aset, punya sapi tadi bagus gitu ya, kita bisa dapat manfaatnya, tapi kalau ngejualnya susah gitu. Jadi pasar sekunder mungkin teman-teman yang setiap hari yang trading dan lain-lain itu adalah di pasar sekunder namanya ya. Tapi di sebelumnya ada pasar primer. Di pasar sekunder inilah yang perusahaan ya boleh dibilang surat berharganya diperjualbelikan. Kalau orang lebih optimis dengan perusahaan tersebut karena ada perkembangan sesuatu hal ya, misalnya ekonomi China menguat sehingga permintaan mereka terhadap CPO minyak goreng meningkat, harga CPO meningkat ya tentunya sahamnya ikut naik ya. Tiba-tiba mungkin ada kelebihan pasokan komoditas pesaing substitusinya CPO misalnya ya, itu sehingga harga CPO bisa turun ya, harga sahamnya juga bisa turun gitu ya. Jadi ini nanti ada disiplin tersendiri teman-teman bagaimana suatu yang namanya surat berharga itu dinilai ya gitu. Nanti ada beberapa konsepnya ya. Ini yang paling dasar teman-teman. Jadi di saham ya seperti sapi. Nah, Anda mau memiliki sapi atau memiliki reksadana, reksadana tentunya dikelola ya oleh fund manager. Jadi fund manager di sana tidak cuma punya sapi ya, ada berapa jenis, ada domba mungkin di sana ya, maksudnya nggak cuma punya Telkom, punya Unilever ya, gitu, atau punya saham-saham lain ya, teman-teman bisa duit bersama itu dikelola oleh fund manager seperti Bahana ya. Saat ini kami mengelola sekitar 49 triliun aset ya, gitu. Banyak nih ada jenisnya, apakah di saham, di surat berharga negara ya, atau di pasar uang gitu.
Ya, saya berusaha ini teman-teman yang udah canggih mohon bersabar dulu ya. Gitu. Jadi yang namanya konsep-konsep dasar ya, itu sebelum bertanya masalah trading dan lain-lain gitu. Jadi ini dulu ya, ini saya bilang ini adalah dasar-dasarnya gitu ya. Nah, di bursa efek kita sendiri itu sekarang ada 730 perusahaan listed. Ini saya crop dari Bloomberg nih, bisa lihat nih membernya nih 730 ya. Kalau udah ditampilkan disortir ya, bobot yang paling besar itu BCA. Ini dari tadi saya bilang BCA, bukan saya menawarkan BCA ya, tapi dia yang paling besar lah boleh dibilang ya. Ya, jadi nanti berdasarkan bobotnya ya, ada BRI, Telkom dan lain-lain, bahkan ada yang baru muncul itu Jago, misalnya Bank Jago ya, kemudian juga ada apa Bukalapak dan lain-lain ya, itu ternyata porsinya 1,3%. Ini kita bisa bahas ya. Tapi teman-teman, dibandingkan bursa global kita itu sangat kecil. Kita sangat kecil ya. Ini market cap kita, jadi nilai saham ya, kata harga kali jumlahnya ini hanya sekitar berapa nih, 7.348 triliun ya, bahwa kita punya GDP itu sekitar 14.000 triliun ya, karena kita ekonomi 1 triliun US dollar gitu ya. Jadi mungkin sekitar ya 50 atau 60% ya. Kalau di luar negeri itu kapitalisasi market istilahnya ya, itu umumnya di atas 100%, itu menunjukkan pasar modal sangat dominan ya. Di kita masih dominan itu adalah pembiayaan lewat bank ya. Teman-teman, ini kinerja selama tahun berjalan dari 1 Januari ya sampai 1 September ya. Teman-teman lihat ini ada kode-kodenya DCII, nanti bisa dicek nih. Ini umumnya yang kecil-kecil yang naik nih ya. Ya, ini saya sortir siapa yang naik paling gede nih. Mungkin ada yang kaget, naiknya ada hampir 12.000% nih saham ini ya. Tapi kita bisa cek apakah ini misalnya tepat buat investasi, kita harus menguji ya. Nah, kalau yang ini sudah disusun berdasarkan bobot. Ya, berdasarkan bobot bahwa kenaikannya 323 ini paling besar karena sudah dikali bobot di apa namanya di dalam marketnya ya. Kalau bisa dilihat di sini yang Unilever, Sampurna ya, Astra itu termasuk yang turun paling banyak ini ya. Jadi sebetulnya sekarang pasar modal Indonesia ini kelihatannya sedang dalam keadaan transformasi ya. Ada saham-saham fintech kecil itu yang katakanlah naik, jadi ada pandangan investor tertentu ya, teman-teman, itu yang perlu kita cermati ya, investasi di saham mana. Ini kelihatannya akan kita bahas selanjutnya. Jadi saya coba menunjukkan dulu teman-teman ya, gitu. Bahkan sekarang coba kita lihat ya, ini biasanya dashboard yang selalu saya tampilkan. Equity itu maksudnya saham, punten ini sudah banyak bahasa Inggris. GCI itu Jakarta Composite Index, ini adalah IHSG kita secara umum tuh tahun berjalan hanya naik 2,86% misalnya ya, gitu di sepanjang tahun. Kalau kita lihat SPX ini adalah bursa, indeks bursanya Amerika, S&P 500, Sensex namanya seksi sekali, ini India ya, SX5E adalah Eropa ya, SET itu Thailand, Stock Exchange Thailand gitu ya. Ini jauh nih, kenapa kita tertinggal, nanti kita bisa bahas ya. Itu sebabnya nanti kita perlu apakah kita invest keluar. Ini saya tampilkan, ini screenshot dari HP saya misalnya ya. Bahkan saya juga lagi belajar untuk investasi keluar lewat GoTrade, dan saya mencoba hampir cukup banyak nih ya beberapa apps digital ekonomi ya, selain mungkin kita punya BCA, Mandiri ya, kemudian juga apalagi misalnya ini juga ada juga Link Aja dan lain-lain ya. Saya coba tunjukkan, iPod juga saya punya gitu. Teman-teman, saya nanti kalau ada pertanyaan silakan kita bahas ya. Saya sekali lagi overview dulu ya. Teman-teman bisa mengikuti di YouTube saya untuk yang lebih
dalam. Silakan kalau ada pertanyaan, ini juga saya nanti ke SBN atau kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan silakan raise hand, teman-teman. Halo, selamat malam. Ya, Charles ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Charles. Pak Budi. Ya. Ini saya baru tertarik ke dunia saham, Pak ya. Dan Ya. benar-benar pemula. Mindset saya terkait saham ini seperti jual beli. Ya. Beli waktu murah dan kita jual waktu mahal. Nah, yang saya perlu tanyakan di sini, karena saya baru baru mau memulai, gimana trik dan kiatnya untuk pemula yang bermodal kecil, Pak? Kalau investasi pasti modal besar, kan, Pak? Enggak juga, Pak. Jangan begitu, Pak. Ya. Pertama, saya juga dari yang kecil, dan saya sampaikan bahwa saya startnya itu ternyata tidak dari saham, Pak. Saya startnya dari properti, karena saya nggak tahu long term ya, Pak ya. Saya juga mungkin di saham itu baru 12 tahun terakhir lah, boleh dibilang. Gitu ya. Nanti Pak, ya dasar keputusannya itu adalah kemampuan kita membedakan mana nilai, mana harga. Ya ini boleh dibilang sangat teoretis ya bagi orang ya, ada wah ini tergantung bandar dan lain-lain, ya tergantung kita apa dari yang kita yakini Pak gitu ya. Tapi kalau saya apalagi di Bahana ya berusaha tadi Pak ya jangan baperan. Ya mungkin dianggap saya baper ya karena gimana sih menyikapi bandar dan lain-lain. Tadi Bapak udah bagus sebetulnya. Kalau mau berhasil di dalam dunia investasi nggak cuma saham, Pak Charles ya, kita selalu melihat ya, tadi value dan price. Ya, price itu apa yang kita bayar, Pak. Manfaat apa yang kita bisa peroleh, gitu. Pak Charles tinggal di mana? Mas Di Charles Palembang, nih. Pak. Hah? Palembang. Palembang, oke. Oke, Palembang nih. Misalnya ada rumah misalnya, ada rumah di dekat kampus Unstri. Saya dulu kuliah di Unstri tahun 84 sebelum saya ke Unstri, ke UI tahun 85. Misalnya dia udah ada gedungnya Pak di situ ya, ada gedung. Dijual ke Pak Charles 50 juta. Ada kayak sejenis rumah bedeng lah boleh dibilang. Menurut Bapak beli atau enggak? Beli, Pak. Kenapa beli? Karena pasti harganya akan selalu naik dan pasti dibutuhkan setiap ini, Pak. Di mahasiswa pasti semua mau nyewa. Oke. Nah, sebetulnya saya punya ininya Pak. Kalau Pak Charles tadi tinggal di Depok, saya bisa sampaikan. Lain kali sebetulnya itu tergantung dari ya, bagaimana kita memiliki informasi. Jadi misalnya Pak, 50 juta itu yang Pak Charles bayar. Tapi misalnya kalau tahu di sana mahasiswa misalnya nyewanya sebulan itu 1 juta, misalnya ya Pak ya, berarti kan setahun 12 juta. 12 kalau dibagi 50 itu 24% Pak. Gitu, 24% tuh value-nya. Jadi wah 24% daripada saya taruh di bank cuman 4% gross gitu. Berarti yang unit rumah tadi undervalued itu kita beli. Nanti juga dengan emas, dengan SBN, dengan saham, kita juga mesti lakukan analisis dulu sampai kita cukup yakin ya bahwa itu undervalued. Undervalued itu artinya value-nya lebih tinggi dari harganya. Tolong yang lain di disiplin dimatikan. Yuyun, ini kayaknya nyala itunya, kecuali Yuyun mau nanya. Ya, Mas Charles ya. Jadi itu yang secara fundamentalnya, dan itu bisa dilakukan dengan pendidikan misalnya. Ya, misalnya kita ada tawaran kursus bahasa Inggris atau kursus pasar modal misalnya.
ya bayarnya 200.000 gitu sebulan dan pengajarnya bagus. Kalau dengan saya gratis nih kebetulan Pak. Itu ambil nggak ya gitu. 200.000 itu yang kita bayar. Value-nya, ilmunya ya kita lihat nanti. Kalau ilmunya ternyata harganya 2 juta gitu, waduh, kita kenapa nggak ambil? Jadi konsepnya dasar keputusannya selalu bisa bandingin. Tapi saya di situ bahasanya keren Pak Charles ya. Pricing the value, not valuing the price. Ya sebetulnya saya punya slide-nya nih, tapi ketinggalan lah boleh dibilang. Nanti bisa diikutin. Apa nih misalnya? Biasanya orang ya teman-teman sekalian di pasar modal itu keluar misalnya ada 2 saham. Satu saham itu harganya 100, satu sahamnya harganya 4.000. Saham A 100, saham B 4.000. Pak Charles masih itu enggak? Coba. Kalau kayak gitu yang mana yang dibeli, Pak? 100. Nah, itu dia, Pak. Kebanyakan orang ngambil yang 100. Itu biasanya awal dari kekeliruan. Karena itu cenderung valuing the price. 100 lebih murah dari permen gitu. Itu nanti valuing the price. Tapi di pasar modal seperti di kami, kita punya analis. Analis itu kerjanya valuation. Misalnya saya punya analis namanya Gio. Gio tolong value perusahaan A dan B. Dia bilang, wah Pak Budi perusahaan A yang 100 itu value-nya 50 gitu. Setelah dia menggunakan teknik valuasi tertentu lah. Ya. Sementara perusahaan B yang harganya 4.000, value-nya 10.000. Jadi dalam konteks seperti ini malah saham yang A itu overvalued. Ada baiknya kita nggak beli. Tapi bagaimana saham B? Apakah kita beli sampai harganya 10.000? Jangan. Kita pricing the value itu ngasih diskon di courting. Misalnya di courting itu buat bahasa kerennya margin of safety. Siapa tahu ada perubahan yang mendasar atau kekeliruan perhitungan misalnya ya gitu ya. Untuk yang undervalued seperti ini misalnya saya kasih diskonnya 20%. Jadi saham B itu bukan 10.000 tapi 8.000 ya. Jadi saya beli perusahaan B yang tadi harganya 4.000 tapi mendekati 8.000 itu udah saya jual, Pak Charles. Gitu. Pricing the value itu adalah cari dulu value-nya, kemudian kita pricing. Kita pricing itu istilahnya kita diskon ya, kita nawar gitu loh. Ya. Dan saya sampaikan nih ya, ini sebetulnya pekerjaan yang cukup menarik ya untuk jadi karir. Jadi kalau ditanya para analis tuh kerjanya apa ya, valuasi gitu. Ya, jadi misalnya kita ngomong jasa marga misalnya ya, dengan setelah dicek Google Mobility Index meningkat, kemudian nanti katanya ada ya pembukaan kembali gitu ya, kemudian banyak perkembangannya misalnya apakah ada connectivity dan lain-lain gitu ya. Nah, berapa nanti proyeksi sebenarnya hitung-hitungannya nanti fundamental analysis itu adalah berapa sih kita melihat dia punya nilai ya. Nilainya nanti apakah pakai bahasa kerennya ya Pak ya. Itu apakah kita melakukan discounted dividend, nanti mungkin ini lebih rumit, tapi Mas Charles kalau katakanlah sembari belajar ya, ini belum paham, beli aja dulu reksadana gitu. Ya kita melihat ya bahwa oh ya satu lagi nih, pola umum pergerakan saham selalu mendahului sektor real. Jangan dulu berharap pasar modal kita beli setelah ekonomi kita bergerak gitu. Ada tanda-tanda ekonomi bergerak aja. Ya orang itu sudah antisipasi. Saya tanya nih Mas Charles, Anda beli tanah di dekat kawasan yang bakal dibangun jalan tol ketika ada rencana pembangunan jalan tol atau setelah jalan tol dibangun? Harusnya pas rencana. Betul kan? Antisipatif makanya. Ya itu yang kita coba lihat. Jadi apa yang bisa kita lakukan?
oh sekarang tingkat kasus COVID itu udah menurun. Nah, makanya kita bikin acara kayak gini ya, coba, wah ini menarik nih ya, untuk kita lihat ada kemungkinan ekonomi bergerak lagi. Misalnya kalau ada aktivitas lagi perkantoran, ya kenapa kemarin saham Telkom itu turun misalnya? Oh karena ketika work from home itu, orang-orang tuh nggak beli lagi yang voucher prabayar gitu. Orang pakainya yang internet di rumah, sehingga yang pendapatan dia dari prabayar tuh turun gitu. Tapi kalau orang kerja lagi nanti ya gitu, orang mulai pakai lagi internet yang pulsa waktu dia mobile, itu bisa meningkat ya. Demikian Pak Charles, kita ngasih kesempatan dulu yang lain untuk bertanya, tapi anyway terima kasih. Ada yang lain? Teman-teman silakan. Terima kasih, Pak. Ya, ini baru awal-awal ya. Ini juga kelihatan yang terakhir, tapi ya setelah kesadaran kita bangun perlunya investasi ya, kita nanti akan mengarah kepada wealth plan. Ya, wealth plan itu misalnya bagaimana Pak Lurah, saya biasanya di komunitas saya dipanggil Pak Lurah. Pak Lurah bagaimana sih mempersiapkan kuliah anak luar negeri gitu? Apa yang harus dipersiapkan, berapa dananya ya yang secara reguler gitu ya. Kemudian juga kalau mau pensiun atau kalau mau beli misalnya kendaraan ya, apa yang perlu kita lihat. Nah, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Ya, materinya toh sudah saya kasih ya. Izin Pak Itu. Lurah. Ya, Anggi silakan. Bagi Pak Budi, pengalaman Pak Budi, apakah asuransi itu termasuk investasi dan jenis asuransi apa yang sebaiknya dimiliki based on boleh umur ataupun profesi gitu Pak? Makasih. Oke, bagus sekali ini. Ini sebetulnya gini, memang masa depan itu ada dua risiko. Satu itu mati terlalu cepat, walaupun kita kalau dalam perspektif takdir kan nggak seperti itu ya, tapi yang namanya ikhtiar, karena kalau mati terlalu cepat ya kita tidak bersiap diri, kasihan dengan keluarga yang kita tinggalkan. Resiko yang lain adalah hidup terlalu lama, kasihan keluarga yang membiayai gitu ya. Nah, untuk kedua risiko tersebut, kalau yang mati terlalu cepat itu asuransi, ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ya boleh dibilang ini juga ada yang versi syariahnya ya, uang kecil ya bisa nanti dikelola oleh perusahaan asuransi ya. Dan saya sendiri punya asuransi jiwa ya, gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya warisan untuk orang yang kita cintai gitu ya. Jadi, tapi juga kita punya juga investasi ya, itu untuk boleh dibilang pensiun ya. Dan kalau yang ya jenis-jenis asuransi kan cukup banyak. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan ya, kemudian juga asuransi properti, apakah kebakaran dan lain-lain. Saya sangat tidak menyarankan beberapa asuransi seperti asuransi pendidikan, mendingan kita investasi pendidikan gitu ya. Jadi karena ya kita bisa memilih aset yang terbaik ya. Nanti beberapa variasi dari asuransi itu banyak gitu. Ya saya sendiri menjadikan asuransi ini seperti gaya hidup ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa ya bagus, kalau ada apa-apa keluarga juga punya waktu. Nah, salah satu dulu ketika saya menasihatkan asuransi kepada istri, biasanya wanita yang pertama kali menolak asuransi dan pertama kali yang ingat asuransi. Saya tidak ingin boleh dibilang terlalu besar asuransinya, tapi enggak juga terlalu kecil ya. Saya dulu sengaja bertanya mana istri saya, Mas Anggi, ya harus bisa mandiri 2 tahun setelah saya wafat dengan alasan apapun. Jadi saya tanya kepada istri saya berapa pengeluaran sebulan. Ya, untuk banyak hal lah, untuk pendidikan anak saat itu, untuk dapur ya, untuk bayar listrik dan lain-lain gitu. Setelah itu saya kalikan 24. Nah, itu uang pertanggungannya itu Mas Anggi ya. Dari situ diturunkan premi gitu ya. Jadi itu adalah
ya boleh dibilang tanda sayang kita kepada orang tua, ya kepada keluarga ya terutama ya, gitu. Jadi dengan seperti itu juga saya bisa boleh dibilang mengukur berapa sih gitu ya. Kalau kegedean nanti asuransinya istri saya berharap saya meninggal Mas gitu. Kalau kekecilan dia marah bilang ya 2 tahun lah setelah saya wafat silakan mau nikah lagi juga nggak apa-apa gitu. Ya demikian Mas Anggi. Terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Ini kita bisa bahas yang ini loh ya. Jadi hari ini boleh dibilang kita selesaikan ini saja ya. Itu nah jangan baperan, terapkan aturan untuk cuan ya. Jadi misalnya kapan kita masuk, kapan kita keluar gitu ya, acuan untuk cuan. Jadi jangan sampai baperan. Jangan baperan tuh maksudnya kalau dia value-nya ya, harganya udah lebih tinggi dari value-nya, itu disiplin kita. Ya kita bisa jual aset yang overvalued, beli yang aset yang undervalued. Nah saya ingin sampaikan ya ada suatu yang menurut saya ini saya bukan ustadz ya. Tapi prinsipnya speculate but don't gamble. Kita luruskan dulu. Speculate itu terlalu negatif ya. Tapi kalau di googling speculate itu dari bahasa Latin speculae yang artinya itu tower atau apa istilahnya tribun untuk mengamati di bawah. Makanya penonton itu bahasa Inggrisnya spectator gitu. Ya gamble itu ya boleh dibilang ini judinya. Jadi kalau speculate itu seperti main gaple. Kalau gamble ya judi itu main dadu ya. Kalau main gaple bisa dipelajari kalau kita ingat polanya ya. Kemudian kalau kita ngelihat misalnya isyarat dari lawan gitu ya. Nah menariknya itu saya hubungkan ini dengan surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum waktu itu ada informasi Romawi yang penduduknya beragama Kristen itu kalah lewat lawan Persia. Ya dan itu kenyataan sejarah di zaman Nabi, itu ada surat Ar-Rum ya dan diberitakan bahwa telah dikalahkan bangsa Romawi, tapi Al-Qur'an memberikan ramalan bahwa Romawi akan menang. Saat itu orang beriman di Mekah itu dikuyo-kuyo ya. Wah, nggak mungkin gitu ya. Karena dulu yang orang Quraisy ya yang memusuhi Nabi, dia lihat tuh saudara kamu orang Kristen kalah ya kepada masyarakat Muslim seperti itu ya. Ini apresiasi Al-Quran Islam kepada ahli kitab ya apa namanya Kristiani ya. Waktu itu nggak ada yang percaya gitu ya. Nah salah satu yang percaya yang kemudian terlibat dalam perdebatan itu adalah Abu Bakar ya. Ternyata diputuskan dengan yang berdebat itu melakukan taruhan ya. Nah, kemudian Abu Bakar setelah taruhan itu dia sadar, wah ini Nabi boleh nggak seperti ini. Jadi Abu Bakar menemui Nabi, dia ceritakan masalahnya. Nah, yang paling menariknya teman-teman, Nabi Muhammad itu bilang tambahin taruhannya, namun perpanjang waktunya ya sampai kalau nggak salah pokoknya di bawah 10 tahun. Nah, di tahun ke-7 kalau saya nggak keliru bahwa ternyata ramalan Al-Quran itu betul. Jadi maksudnya bagi Abu Bakar nih ya apalagi Nabi bahwa yang disampaikan Al-Quran itu wahyu ya firman. Itu kebenarannya lebih bagus dari kualifikasi A1 dalam dunia intelijen gitu. Ya, saat itu dipakai oleh Abu Bakar ya. Nah, sekarang wahyu udah jadi kitab tapi informasi itu tetap ada ya, berupa data statistik misalnya atau data yang kita observasi. Teman-teman sadar nggak mungkin ya, pandemi ini bukan yang terakhir gitu. Bisa saja yang kejadian. Jadi kenapa nggak tergerak untuk beli perusahaan farmasi ya, gitu. Atau misalnya orang tetap akan berkomunikasi lewat Zooming seperti ini kayaknya menyenangkan juga ya. Apakah tertarik beli investasi di Zoom misalnya ya, cukup banyak nih. Ya atau misalnya beli perusahaan telco gitu ya, gitu silakan nih gitu. Apa misalnya nanti ekonomi bergerak orang kembali beli mobil karena suku bunganya rendah, kebetulan dalam waktu yang bersamaan harga komoditi naik, ya kenapa nggak beli Astra misalnya. Jadi kita melakukan
penelitian ya, jadi pengkajian, speculate itu kita observe gitu ya. Makanya di sini saya sampaikan nih di kolom paling bawah itu ya, paling kanan itu ada nasihat Sherlock Holmes ya, itu detektif Inggris ya, ini karakter fiktif lah ya dari Sir Arthur Conan Doyle gitu. Waktu dia punya teman Dr. Watson bilang, kamu hebat sekali ya, bisa boleh dibilang kok menyelesaikan banyak kasus ya. Dia bilang, Watson, you only see but you don't observe gitu. The distinction is clear. Nah, kita jadi investor tuh observe gitu. Observe kemacetan di jalan ini artinya apa ya. Observe kalau teman kita yang di properti ada pekerjaan itu artinya apa. Kemudian translate keputusan-keputusan investasi. Ya, hal seperti ini yang saya biasa lakukan gitu ya. Nah, kalau yang fase investasi dan kalau kisah Nabi Yusuf mungkin saya ringkas saja nih teman-teman nih. Saya udah mulai gak kering nih ya ininya. Saya coba tunjukkan nih saran Nabi Yusuf. Oke, sebentar, saran Nabi Yusuf ada nggak ya? Saya udah sampaikan sejauh Moskow nih. Sebentar ya, mudah-mudahan ada di belakang nih. Oh, ternyata nggak saya bawa ya, tapi teman-teman bisa nanti lihat di YouTube saya. Kalau bisa saya sarankan ini, lihat nih sebentar. Nih ya. Nah, Nabi Yusuf itu tidak cuma bisa menerjemahkan mimpi raja melihat sapi kurus, sapi gemuk, tapi beliau ini menyarankan kepada raja ya 3 hal. Kalau versi Al-Qur'annya nanti Perjanjian Lama ada saya sampaikan juga ya. Kalau di versi Al-Qur'annya ini saya, kalau bahasa Arabnya ini saya tahu nih, qalat tajra'una sab'a sininan da'aban, maka Nabi Yusuf mengatakan hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Berkelanjutannya saya huruf miring ya. Ini sebetulnya menanam. Kalau menanam itu growth ya. Jadi orientasinya itu adalah pertumbuhan, dan berkelanjutan maksudnya seperti installment plan ya. Kemudian fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ingat ya, kalau misalnya pisang dipotel dari tandannya cepat busuk ya, pisang jadi keripik pisang, tepung pisang, susu jadi yogurt, keju, kefir gitu. Pada dasarnya ini pengawetan ya, protection. Nah, protection itu paling bagus pakai surat berharga negara, ya itulah yang saya sering sampaikan nih Kang Denny ya, bahwa surat berharga negara itu sejalan dengan saran Nabi Yusuf yang kedua ya. Nah, illa qalilan mimma taqulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, ini adalah distribusi, bagaimana dari hasil panen itu bisa dimanfaatkan sampai akhir hayat. Mirip kayak ini ya, jadi kayak kartun ini, dari kecil kita nanam-nanam gitu, nanti ketika tua ya kita dapat buahnya, kita nggak kerja. Nah, ini nanti sangat terkait dengan kemerdekaan finansial. Itu artinya apa? Ingat ya, orang itu kalau pembiayaan hidupnya bisa dibiayai oleh non-labor income ya, dari aset gitu ya, bukan dari harus kerja dari gaji ya. Ya, orang itu disebut punya kebebasan keuangan gitu ya. Jadi coba aja berpikir ya. Nah, pohon ini nggak cuman pohon dalam artian harfiah ya, kita bisa punya rumah kontrakan cukup banyak menghasilkan dana ya, atau karena kita investasi di talenta, kita menemukan suatu alat dipatenkan, kita dapat royaltinya misalnya ya gitu. Dan saran Nabi Yusuf juga mengingatkan diri kita tuh pohon gitu, apa yang kita tanam di diri kita, talenta apa yang kita tanam di diri kita, kualifikasi apa yang kita tanam di diri kita ya gitu. Jadi itu penting, dan saya juga menasihatkan ke anak saya nih, satu udah mulai kerja ya. Waktu itu dia udah dapat gajian, Pak mau investasi ya di saham yang mana? Saya sarankan nanti dulu ya. Bayangin nih, tokoh reksadana 2020 kurang menyarankan investasi di pasar modal. Saya sampaikan investasi dulu di talentanya. Karena sekarang lagi ada COVID dan lain-lain, coba cek apakah bidang tempat dia bekerja ya, itu dia gampang boleh dibilang dalam tanda petik langsung aja dipecat gitu ya. Gitu, coba
talenta apa yang relevan dengan kondisi COVID ya, dan alhamdulillah putra kami mengatakan bahwa di pekerjaannya dia makin sibuk gitu ya, karena ada ya bagaimana misalnya membuat apa nih ya, mudah-mudahan anak saya hadir di sini misalnya buat penyaring udara dan lain-lain ya semasa COVID ini ya. Ya dia juga Sabtu Minggu masuk ya, dan karena itu saya bilang kenapa enggak kita invest supaya dia mendukung kerjaan, karena selama ini juga kalau dia ke kantor cukup jauh ya, bagaimana kita dananya kita pakai dulu untuk bisa tempat tinggalnya lebih dekat dari kantornya, dan itu keputusan yang tepat. Setelah itu ya kita bisa invest kemana-mana ya gitu, dan saya sampaikan nih sektor mana yang relevan. Nah di sana saya sampaikan investasi terbaik tetap di talenta, itu ada 4E itu apa teman-teman ya? Itu 4E itu adalah excellent, easy, enjoy, and earn. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang excellent dan gampang ya, kemudian juga kita senang dan menghasilkan, ya itulah talenta. Nah, ini bisa di sport, bisa di seni ya, gitu. Anda bisa jadi YouTuber misalnya ya, Anda bisa jadi atlet gitu. Pokoknya yang kualifikasinya excellent dan Anda bisa mengerjakannya dengan gampang, easy ya, enjoy dan earn gitu. Kalau excellent, easy ya, enjoy tapi nggak earn, itu namanya hobi gitu ya. Hobi biasanya mahal, sugih dulu makanya ya. Kalau excellent, easy ya, kemudian earn tapi nggak enjoy, nah, itu kompetensi kata orang. Kok lu gampang banget ngerjain ini? Ya, tapi gua nggak tahu ya, gua gampang aja ngerjainnya tapi gua nggak enjoy ini gitu. Wah dasar lu ya punya banget kompetensi, kira-kira kayak gitu ya. Nah kita pengennya nih ke yang muda ya. Jadi apa nih, quarto E ya, excellent, easy, enjoy, and earn ya. Nah, di sini saya sampaikan mengapa lebih penting kapan keluar ya daripada saat masuk, karena kita bisa ngelihat ya bahwa kita keluar itu karena kita yakin overvalued ya, dan ada risikonya ya. Ini nanti akan detail terkait dengan currency risk dan lain-lain, nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya menunggu sekiranya ada pertanyaan, teman-teman silakan kita bisa bahas ya, dan kita bisa nanti lakukan sharing session yang lanjutnya itu lebih ke arah bisnis invest atau wealth plan ya gitu. Kang Denny, halo Kang Denny. Assalamualaikum. Wah itu ada Kang Denny, ini kakak saya Dede nih ya. Silakan Kang Denny dulu nih, Kang Denny. Oke. Baik, Assalamualaikum Pak Lurah, makasih kesempatannya. Tadi saya tertarik dengan yang fase investasi yang growth, protections, dan distributions ya. Itu fase tersebut sesuatu yang sifatnya bertahap, atau bisa dalam satu waktu kita menjalani fase itu. Terus fase tersebut pembagiannya itu berdasarkan umur kita, atau berdasarkan dari size dana yang dikelola atau aset yang kita kelola. Oh keren banget pertanyaannya. Ya, pertama ada baiknya kita bikin wealth plan ya. Kalau dari aset misalnya kita bikin proyeksi berapa sih kebutuhan cash kita sebulan misalnya. Ternyata itu dari aset kita itu mencukupi gitu ya. Jadi kita bisa lakukan perencanaan cash management di aset apa yang memberikan return ya, termasuk tadi nih. Jadi berapa banyak sih? Misalnya saya punya aset, tapi saya pengen punya cash flow bulanan. Jadi saya bisa beli multiple SBN yang Kang Denny tawarkan gitu. Jadi setiap bulan, setiap ada penerbitan, saya hadir di situ. Jadi saya mengubah aset-aset properti saya ke aset-aset yang sifatnya memberikan kucuran rutin gitu. Dan itu sesuai dengan cash manajemennya. Misalnya saya butuh berapa juta gitu ya. Dan kita bisa bikin gitu. Itu namanya fase distribusi aman dan lain-lain. Jadi dan dalam kesempatan ini teman-teman nih saya mau kenalkan Kang Denny itu adalah
yang inilah boleh dibilang yang jadi punten Kang Denny kalau saya keliru ya. Akang itu Salesman, Pak, ini kan salesman. di SBN kan ya? Salesman, Pak. Hah? Salesman. Salesman gitu, tapi barangnya bagus itu ya. Itu tadi Kang Denny itu kan returnnya lebih gede. Kemudian kalau pertahapannya gimana? Nah, karena itulah kita gunakan misalnya, silakan teman-teman di googling ya, ada prinsip 100 dikurang umur. Itu adalah rumusan berapa besar sih aset saya yang tumbuh. Gitu, 100 dikurang umur. Jadi kalau umurnya masih 22 tahun itu kan berarti 78% di growing asset. Growing asset itu bisa berupa properti KPR ya, lewat KPR misalnya ya, atau saham, bahkan di talenta itu adalah di kita kuliah lagi ngambil course itu adalah growing skill ya gitu. Kayak sekarang saya 55 tahun Kang Denny ya. Jadi saya 55% itu di sifatnya itu adalah defensif ya. Makanya saya cukup banyak punya SBN ya, dan itu juga dipakai untuk pembiayaan kuliah si bungsu nih Kang Denny. Gitu. Jadi tadi ya 100 dikurang umur, tapi kalau kita investasinya cukup lama dan karena kita pengen membiayai atau karena kita pengen istirahat senang-senang gitu, lakukan cash management, dan yang memberikan kucuran berkala itu SBN kan. Setiap tanggal 10 atau 11 itu langsung ada di rekening tuh Kang Denny ya. Gitu. Ya itu yang tempatnya Kang Denny ya, gitu. Ini ada kakak saya mau sharing juga, silakan Wak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan anak yang bungsu tadi, ingin ikut, cuman kayaknya terlalu tinggi karena masih kuliah. Tadi sempat diutarakan bahwa bank ya, kalau dilihat bank katanya diinvestasikan juga ke SBN. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau langsung ya kita ke SBN, apa beli ketengan, apa beli sama siapa, dan minimal berapa duit yang harus diinvestasikan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya yang paling bagus jawabnya Kang Denny ini. Kang Denny emang nggak tuh? Saya sih bisa jawab juga Kang Denny. Ya bisa lewat Kang Denny langsung. Berapa Kang paling rendah? Jadi untuk SBN retail, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu bisa dimulai dari minimal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, dan maksimal 3 miliar. Dan selama setahun biasanya kita menawarkan ada 6 seri, 3 seri yang syariah, 3 seri yang konvensional, dan ada yang bisa diperjualbelikan, yang tradable, ada juga yang tidak bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang ini sedang dalam masa penawaran sebetulnya sukuk retail yang tradable, ini bisa diperjualbelikan. Itu tenornya 3 tahun. Nah, ini menarik adalah tadi meskipun sifatnya obligasi, tapi kalau kita butuh dana sewaktu-waktu, ini bisa kita jual di secondary market. Jadi hampir sama dengan saham. Jadi keuntungannya selain mendapatkan imbal hasil bulanan, juga kalau dijual secondary market dengan harga lebih tinggi, bisa mendapatkan capital gain. Persis sama seperti saham. Demikian Modern menjawab. Jadi maksud saya itu belinya di mana, nyetornya di mana gitu Pak. Jadi kami ini karena awal, pemula. Baik. Ya. Kalau cara pembeliannya, karena sekarang kita sudah sejak tahun 2018, kita menawarkan SBN Retail ini secara online. Jadi bisa lewat HP, lewat laptop sudah bisa pesan. Mitra distribusinya banyak, termasuk salah satunya dari tempatnya Pak Budi juga ya, Bahana itu yang Pak Budi ya? Mungkin Bahana Sekuritas Pak. Sekuritas ya, oh iya. Jadi bisa lewat website atau lewat apps ya Pak Dede, itu ada misalnya Bareksa, Tanam Duit gitu. Selain ke banknya juga ya, biasanya menawarkan juga. Ada juga tadi mungkin saya sampaikan tuh misalnya di DBS dan lain-lain ya, Bank Singapura itu yang di dalam negeri itu ada. Jadi sebenarnya sudah diberikan kemudahan sekali ya, di situ kita bisa lihat statnya. Walaupun nih Kang Denny ya, dalam penerapannya kalau saya sebetulnya saya suka di SBN itu karena gagal bayarnya rendah gitu. Dan nggak ada loh harusnya defaultnya zero. Jadi makanya itu saya biasanya taruh cukup panjang. Jadi saya sampaikan ke anak bungsu kami, ini loh tanggung jawab Papa, terus sengaja kita invest
di obligasi ini, selama investasi saya dapat kuponnya. Jadi mirip saya punya kontrakan yang ngontrak itu negara gitu. Kalau saya punya apartemen yang ngontrak itu tiba-tiba ada corona nggak jadi gitu. Dan menarik banget tuh sebetulnya sejak lahirnya SBN itu selalu lebih menguntungkan dari deposito gitu, lebih aman. Tadi GIN-nya 24% ya kalau nggak salah. Oh, itu historical Wadede. Jadi sebetulnya kalau saya sih nggak seperti itu. Jadi misalnya kuponnya sekarang berapa Pak Denny? 5, berapa? 5,1 Pak. 5,1 potong pajak 15%. Ya. Oh, itu udah turun Pak Budi. Sekarang pajak 10% saja. Oh ya lupa saya ya, baru ya. Udah turun. Jadi pakai yang baru nih, aduh ya. Jadi potong kali 0,9 berarti ya. Wah Dede, nanti detailnya kita akan ini ya diselesaikan secara adat lah, boleh dibilang ya. Siap. Itu jadi. Itu saya kasih di itu Pak Budi, mohon izin. Oh ya, itu ada ya. Di chat sudah ada, itu ada linknya Pak kalau mau lihat di kemenku.id/sukuk retail. Itu ada info terkait dengan masa penawaran, kemudian juga siapa saja mitra distribusi untuk bisa memesan sukuk retail. Ini kayaknya bakal oversubscribe ini, Kang Denny ini. Betul Pak, betul. Karena dengan penurunan PPh menjadi 10%, artinya dengan deposit yang 20% pajaknya itu sudah ada selisih 10% sendiri. Iya. Perkiraan kita dalam beberapa hari ini akan habis Budi ininya Pak, jatahnya. Waduh, Senin berarti saya harus ini nih. Aku bukan Senin. Ya, jadi Senin. kalau lihat dari tanggalnya 15 September ininya Pak, masa penawaran. Tapi kalau lihat dari sejauh ini yang udah masuk, kayaknya dalam beberapa hari ini bakal habis ini. Wah, tapi Kang Denny itu kan yang lama itu kan jatuh temponya 10 September nih. Nah iya itu dia. Jangan gitu dong. Uang saya mau tanam kembali. Aduh, saya happy banget nih ada Kang Denny di sini jadi bisa tandem nih ya. Sebetulnya yang hari ini daftar tuh 205 Kang Denny, tapi kalau yang masuk 62 nih pada kelupaan pada tidur, tapi ya kita ini sih kayaknya nggak harus dijual lagi oleh Kang Denny nih. Ya, udah pada laku ya Bapak Ibu sekalian nih. Ini happy sekali Kang Denny ya, ini langsung turun tangan lah ya, tapi saya selalu menyampaikan Kang Denny kepada komunitas saya bahwa SBN itu sesuai saran investasi Nabi Yusuf yang kedua, Pak. Dan bisa dibikin sebetulnya mirip yang ketiga kalau tenornya agak panjang, Pak Kang Denny ya. Jadi saya sih mau aja nih kalau dari saya tuh sempat menikmati SBN dengan kupon di atas 8 Kang Denny 2 tahun yang lalu. Pernah 12 Pak, dulu pernah. Oh ya itu jangan tuh, itu negara rugi itu. Silakan yang lain, ada yang bertanya sebelum kita tutup nih. Mudah-mudahan pertemuan kita produktif ya. Jadi kita nggak usah berlama-lama dulu, bahwa di pertemuan kali ini lebih ke arah membangun kesadaran. Karena selanjutnya setelah awareness itu adalah plan. Dan plan itu termasuk berapa yang harus saya invest, bagaimana saya menyikapi volatility atau turun naiknya harga saham ya, kapan saya ambil untung dan lain-lain, itu kita bisa bicarakan. Mas Hamdan, ini ada yang resen, silakan buka mic-nya. Mau nanya Mas Budi? Iya. Ya, ini mungkin terkait dengan ini ya, untuk invest ya. Mungkin paling aplikasi ya, kan banyak aplikasi yang disarankan apa ya Mas Budi ya, Pak Lurah ya? Oh banyak. Saya sih karena dihubungi oleh teman-teman untuk endorser dan lain-lain. Saya Bareksa saya punya, saya juga punya Tanam Duit gitu ya. Cukup banyak ya. Nanti silakan aja dicoba yang mana enak. Tadi kalau saya sarankan ya, memang kehebatan misalnya ekosistem e-commerce itu yang bisa link semuanya ya. Jadi ini juga ada pertarungan nih ya antara bank konvensional besar dan e-commerce ya. Jadi silakan mungkin install Bareksa misalnya ya. Itu juga ada edukasinya ya. Mereka rajin, termasuk mengundang saya. Gitu, ada juga Tanam Duit ya. Itu hanya apps ya. Nah, dan mereka tuh hanya distributor. Duitnya sih langsung ke kas negara ya Kang Denny ya, gitu.
قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.